Sejak terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu hingga saat ini, bumi telah mengalami banyak proses perubahan. Proses perubahan itu dipengaruhi oleh dua macam tenaga, yaitu tenaga endogen yang berasal dari dalam bumi dan tenaga eksogen yang berasal dari luar bumi. Tenaga-tenaga tersebut dapat menyebabkan terjadinya fenomena atau gejala alam seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan sebagainya. Fenomena alam tersebut merupakan suatu hal yang wajar terjadi di bumi. Namun, apabila fenomena tersebut menimbulkan kerugian atau korban jiwa bagi manusia, maka fenomena alam tersebut dikatakan sebagai bencana alam. Pada dasarnya, bencana alam dapat digolongkan menjadi 3 aspek, yaitu geologis, klimatologis, dan ekstraterestrial. Bencana geologis adalah bencana alam yang berasal dari faktor geologis seperti gempa bumi, gunung meletus, dan gerakan tanah. Bencana klimatologis adalah bencana alam yang berasal dari faktor iklim atau cuaca seperti banjir, angin topan, El Nino, dan La Nina. Bencana alam ekstraterestrial adalah bencana alam yang berasal dari pengaruh luar bumi seperti meteor jatuh dan badai matahari. Indonesia terletak di wilayah deretan gunung api di dunia yang masih aktif. Deretan gunung api ini disebut sebagai Ring of Fire. Pada gambar, simbol bulatan merah menunjukkan jajaran gunung api. Deretan tersebut terlihat seperti satu jalur yang berderet sampai ke Indonesia, terutama yang menyambung ke pinggiran Samudra Pasifik. Garis-garis hitam menandakan batas-batas lempeng benua dan lempeng samudra. Lempeng-lempeng ini selalu bergerak sehingga menyebabkan adanya pertemuan atau tabrakan antara dua lempeng yang berbeda. Perhatikan posisi Indonesia pada lempeng tersebut. Indonesia berada di pertemuan dua jalur pegunungan, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Sirkum Pasifik adanya di sekeliling Samudra Pasifik, mulai dari Indonesia, Filipina, Jepang, terus ke arah utara Rusia, menyeberang ke arah timur, Alaska, pesisir barat Amerika Serikat, Amerika Tengah sampai ke pesisir barat Amerika Selatan. Sirkum Mediterania adanya memanjang mulai dari Indonesia terus ke arah barat ke pegunungan Himalaya, Mediterania, dan Atlantik. Bencana alam di Sirkum Mediterania selain disebabkan oleh peristiwa subduksi, juga disebabkan karena adanya pertemuan atau tabrakan antar lempeng benua. Daerah-daerah ini merupakan daerah rawan gempa bumi. Jika dilihat dari letak geologis tersebut, maka wilayah Indonesia merupakan daerah rawan terhadap bencana geologis berupa gempa bumi dan gunung meletus. Wilayah Indonesia merupakan wilayah yang sangat rawan terhadap bencana alam, khususnya gunung meletus, gempa bumi, dan banjir. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, sejak tahun 1815 sampai 2014, wilayah yang tercatat sering dilanda bencana alam adalah daerah Pulau Jawa. Sedangkan daerah yang paling rendah terjadinya bencana alam adalah daerah Pulau Kalimantan dan Pulau Papua. Secara geologis, Pulau Kalimantan jarang terjadi bencana, sedangkan untuk Pulau Papua lebih rawan terhadap bencana alam. Tetapi karena di wilayah Papua jumlah dan kepadatan penduduknya rendah, maka jumlah manusia yang dirugikan dari suatu fenomena alam menjadi sedikit. Mengingat pengertiannya, bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang dapat merugikan kehidupan manusia. Dari data statistik BNPB, jenis bencana alam yang paling sering terjadi dan menimbulkan korban banyak adalah banjir, disusul dengan angin kencang, tanah longsor, gempa bumi, dan gunung meletus. Meski persentase kejadian gunung meletus dan gempa bumi tidak sebesar banjir, namun dampak yang diakibatkannya sangat besar dan merugikan kehidupan manusia. Bencana alam memang sangat sulit untuk dihindari, akan tetapi kita dapat melakukan upaya untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan. Upaya tersebut disebut dengan mitigasi bencana alam. Mitigasi bencana gunung meletus.
Di Indonesia banyak sekali terdapat gunung berapi aktif. Hal ini menimbulkan kerawanan terhadap bencana gunung meletus yang dapat mengancam kehidupan manusia. Oleh karena itu, kita mesti mewaspadainya. Namun, tidak semua gunung berapi aktif dapat langsung menimbulkan letusan yang dahsyat. Ada beberapa tingkat kegiatan atau aktivitas gunung berapi yang perlu kita ketahui dan waspadai sesuai dengan tingkatannya, yaitu aktif normal, waspada, siaga, dan awas. Apabila kita hidup di daerah rawan bencana gunung meletus, maka kita perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Cari tahu tentang sistem pengamanan di komunitas daerah masing-masing, serta bagan alur keadaan darurat. Waspadai mengenai bahaya yang menyertai letusan gunung api, yaitu lahar dan banjir bandang, longsor dan hujan batu, gempa bumi, hujan abu, hujan asam, dan tsunami. Lakukan rencana evakuasi. Buatlah persediaan perlengkapan darurat. Hubungi pihak-pihak yang berwenang mengenai penanggulangan bencana. Bagaimana apabila kita mengalami langsung terjadinya letusan gunung berapi? Langkah-langkah apa saja yang mesti kita lakukan? Ikuti perintah pengungsian yang diperintahkan oleh yang berwenang. Hindari melewati searah dengan arah angin dan sungai-sungai yang berhulu di puncak gunung yang sedang meletus. Apabila terjebak di dalam ruangan atau rumah, pertama, tutup seluruh jendela, pintu-pintu masuk, dan lubang atau keran. Kedua, letakkan seluruh mesin ke dalam garasi atau tempat yang tertutup. Ketiga, bawa binatang atau hewan peliharaan lainnya ke dalam ruang yang terlindung. Apabila berada di ruang terbuka, cari ruang perlindungan. Apabila terjadi hujan batu, lindungi kepala dengan posisi melingkar seperti bola. Apabila terjebak dekat suatu aliran, hati-hati terhadap adanya aliran lahar dan carilah tempat yang lebih tinggi dan aman. Lindungi diri Anda dari hujan. Kenakan pakaian kemeja lengan panjang dan celana. Gunakan kacamata untuk melindungi mata Anda. Gunakan masker debu atau gunakan kain atau sapu tangan untuk melindungi pernapasan Anda. Matikan mesin mobil atau kendaraan lainnya kalau mendengar adanya aliran lahar. Hindari daerah bahaya yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang, atau lihat peta daerah bahaya gunung api. Dengarkan berita dari radio atau televisi mengenai situasi terakhir bahaya letusan gunung api. Selanjutnya, langkah-langkah apa yang mesti kita lakukan apabila gunung berapi telah meletus? Apabila mungkin, hindari daerah-daerah zona hujan abu. Apabila berada di luar ruangan, tutup mulut dan hidung Anda. Debu gunung api dapat mengiritasi sistem pernapasan Anda. Gunakan kacamata untuk melindungi mata Anda. Lindungi kulit Anda dari iritasi akibat debu gunung api. Bersihkan atap dari hujan debu gunung api. Hujan debu yang menutupi atap sangat berat dan dapat mengakibatkan runtuhnya atap bangunan. Hati-hati ketika bekerja di atap bangunan rumah. Hindari mengendarai kendaraan di daerah hujan abu yang lebat. Mengendarai kendaraan mengakibatkan debu tersedot dan dapat merusak mesin kendaraan tersebut. Tinggallah di dalam rumah sampai keadaan dinyatakan aman di luar rumah. Ingat untuk membantu tetangga yang mungkin membutuhkan pertolongan seperti orang tua, orang yang cacat fisik, anak-anak yang tidak memiliki orang tua, dan sebagainya. Jika kita berada di daerah rawan terjadinya gempa bumi, langkah-langkah mitigasi apa saja yang harus dilakukan? Apabila kita berada di daerah rawan gempa bumi, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan agar selalu siaga, yaitu dirikanlah bangunan seperti kantor, rumah, dan sebagainya sesuai dengan kaidah-kaidah yang baku. Diskusikanlah dengan para ahli agar bangunan tahan gempa. Jangan membangun dengan asal-asalan apalagi tanpa perhitungan. Kenalilah lokasi bangunan tempat Anda tinggal atau bekerja. Apakah tidak berada pada patahan gempa atau tempat lain seperti rawan longsor dan sebagainya. Tempatkan perabotan pada tempat yang proporsional. Jika Anda punya lemari, ada baiknya dipakukan ke dinding agar tidak roboh dan ikut menindih ketika terjadi gempa. Siagakanlah peralatan seperti senter, kotak P3K, makanan instan, dan sebagainya.
Sediakan juga radio karena pada saat gempa, alat komunikasi dan informasi lain seperti telepon, HP, televisi, internet akan terganggu. Radio yang hanya menggunakan baterai akan sangat berguna di saat bencana. Selalu periksa penggunaan listrik dan gas. Matikan jika tidak digunakan. Catatlah telepon-telepon penting seperti pemadam kebakaran, rumah sakit, dan lainnya. Kenalilah jalur evakuasi. Beberapa daerah di Indonesia, khususnya daerah rawan tsunami, saat ini Indonesia telah membangun jalur evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Ikutilah kegiatan simulasi mitigasi bencana gempa yang sudah mulai dilakukan oleh beberapa daerah seperti Kota Padang, Sumatera Barat. Hal ini sudah biasa dilakukan oleh masyarakat Jepang, sehingga mereka tidak canggung lagi ketika terjadi bencana. Dengan mengikuti kegiatan ini, kita akan terbiasa dengan bentuk-bentuk peringatan dini yang disediakan pemerintah daerah, seperti tanda kentongan, sirene pertanda tsunami, sirene banjir, dan sebagainya. Jangan panik, yakinkan diri bahwa Anda dapat lepas dari bencana tersebut. Menghindar dari bangunan, pohon, tiang listrik, dan lainnya yang berpotensi roboh lalu menimpa kita. Jika Anda berada dalam gedung, berusahalah untuk lari keluar. Jika tidak memungkinkan, berlindunglah di bawah meja yang kuat, tempat tidur, atau berlindunglah di pojok bangunan karena lebih kuat tertopang. Perhatikan tempat Anda berdiri karena gempa yang besar akan memungkinkan terjadinya rengkahan tanah. Jika Anda sedang berkendara, matikan kendaraan Anda dan turunlah. Jika Anda sedang berada di pantai, maka berlarilah menjauhi pantai tersebut. Jika Anda sedang berada di daerah pegunungan, maka perhatikan di sekitar Anda apakah ada kemungkinan longsor. Jika Anda masih berada dalam gedung, maka keluar dengan tertib. Jangan gunakan lift, gunakanlah tangga. Periksa sekeliling Anda apakah ada kerusakan, baik itu listrik padam, kebocoran gas, dinding retak, dan sebagainya. Periksa juga apakah ada yang terluka. Jika iya, lakukanlah pertolongan pertama. Hindari bangunan yang kelihatannya hampir roboh atau berpotensi untuk roboh. Carilah informasi tentang gempa tersebut, gunakanlah radio. Ayo, siaga bencana!